Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan pendapat saya tentang keadaan Indonesia terkait uang kuliah tunggal mahasiswa. Kenapa saya membahas UKT mahasiswa, terutama yang di perguruan tinggi negeri? Karena saya pun merasakan bagaimana uang kuliah itu, bagaimana berkuliah di universitas, merupakan sesuatu hal yang memang harus bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tetapi nanti pembahasan saya lebih ke arah latar belakang saya ya, histori saya. Sehingga nanti akan bisa saya refleksikan untuk bagaimana bisa memberikan feedback dan semangat bagi mahasiswa-mahasiswa lainnya. Yang pertama yang perlu diingat adalah pendidikan itu, kalau dilihat dari Undang-Undang Dasar atau Konstitusi, itu merupakan kewajiban negara untuk bisa memberikan fasilitas pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Saya coba share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 31, di sini dijelaskan bahwasanya pendidikan itu merupakan kewajiban negara untuk bisa diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita ke pasal 31 dulu Bapak Ibu. Nah ini, di pasal 31 sudah sangat jelas sekali bahwasanya semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Bahkan pemerintah di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31, di sini dijelaskan terkait tentang anggaran pendidikan, yaitu sebesar 20% dari APBN dan APBD. Berarti sebenarnya kalau dilihat dari Konstitusi Indonesia, pendidikan itu seharusnya lebih terjangkau bagi masyarakat. Makanya saya agak sedikit kecewa dengan kebijakan yang dilakukan oleh Mas Menteri Pak Nadiem Makarim terkait tentang UKT. Apa sih itu UKT? UKT itu adalah uang kuliah tunggal. Jadi mahasiswa yang akan kuliah di perguruan tinggi akan dikenai biaya UKT sebesar 1 semesternya. Dan itu bervariasi. Saya masuk kuliah tahun 2004, di mana pendidikan saat itu sedang mengalami proses perubahan yang tadinya dikelola oleh negara secara full sudah mulai beralih menjadi badan milik ataupun yang disebut dengan liberalisasi pendidikan. Pada saat itu tahun 2004, uang kuliah saya sebesar 1.600.000. Saya berasal dari pinggiran kota Jakarta. Ibu saya hanya seorang guru SD dan bapak saya freelance. Bagi orang tua saya, 1.600.000 itu bisa diusahakan. Tetapi tidak hanya sampai di situ saja, karena kalau dianalogikan dengan beras, saat itu beras 1 liternya itu sekitar Rp6.000. Kemudian selang 2 tahun saya kuliah, adik saya masuk kuliah dengan biaya yang sedikit naik, sekitar 2 juta. Di situ beban orang tua saya pun bertambah. Padahal
pendidikan itu kalau dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 31, itu merupakan kewajiban negara untuk bisa memberikan fasilitas kepada rakyatnya. Nah, bagaimana kalau nanti mahasiswa baru tahun 2024 ini, 10 tahun saya kuliah, itu mengalami lonjakan yang cukup signifikan, sampai angka 13 juta, 12 juta. Ini yang akan membahayakan, sehingga pendidikan tinggi akan menjadi barang mewah bagi masyarakat-masyarakat yang kelas menengah ke bawah. Padahal, dengan kita berkuliah, maka kita bisa memberikan harapan masa depan untuk bangsa Indonesia. Karena, kalau boleh jujur, mahasiswa-mahasiswa golongan menengah ke bawah inilah yang kemudian ketika kuliah, mereka mengisi hari-hari kuliahnya dengan menjadi seorang aktivis, menjadi seorang penulis, menjadi seorang akademisi. Karena kenapa? Karena di dalam pemikirannya tidak ada kata main-main. Mereka ingin menjadi sukses, ingin menjadi manusia yang bisa bermanfaat bagi negaranya ke depannya. Saya ketika kuliah, saya merasakan betul bagaimana hari-harian, uang harian yang diberikan orang tua kepada saya. Saya sehari-hari dikasih untuk ongkos dan untuk jajan hanya 15.000. Tapi saat itu saya mencoba berusaha untuk bisa meringankan beban orang tua dengan cara banyak menulis di koran, kemudian menjadi seorang aktivis yang memang itu bisa mengisi kekosongan-kekosongan finansial yang saya dapatkan. Karena kenapa? Karena kalau mahasiswa biaya kuliahnya tidak terjangkau, justru ini yang akan berbahaya bagi negara. Liberalisasi pendidikan itu akan mengancam eksistensi sebuah negara. Jangan sampai negara kehilangan tujuan pendidikannya. Karena angkatan saya sekarang sudah mulai masuk ke birokrasi, menjadi akademisi, menjadi agen perubahan. Itu dari mana? Dari kuliah. Makanya saya setuju dengan mahasiswa-mahasiswa sekarang. Walaupun UKT yang mahal ini untuk mahasiswa baru, tetapi ini merupakan sesuatu hal yang harus dihentikan. Karena akan membahayakan bagi pendidikan di Indonesia. Nanti akan menciptakan gap antara yang kaya, menengah, ke bawah. Saya juga merasakan dengan kuliah, maka saya bisa menggapai cita-cita saya. Dan yang harus diingat adalah pendidikan ini merupakan kewajiban negara. Makanya saya tidak setuju dengan perkataan Ibu Sekjen bahwasanya perguruan tinggi adalah tersier. Enggak. Justru perguruan tinggi inilah yang menjadi pijakan, tolakan bagi golongan menengah ke bawah untuk bisa menaikkan taraf hidupnya di kemudian hari. Kemudian, ketika UKT di perguruan tinggi menjadi mahal dan tidak bisa terjangkau, maka yang terjadi adalah krisis kekosongan. Krisis kekosongan dalam hal ini bagaimana adik-adik dari golongan menengah ke bawah itu sulit untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi. Toh sekarang di dunia kerja yang lulusan SMA itu sulit diterima.
Rata-rata mencarinya yang S1, S2. Bagaimana bisa mencapai S1 atau sarjana ataupun S2 kalau memang harga biayanya tinggi? Makanya saya mengharapkan kepada Mas Nadiem untuk bisa membatalkan kebijakan ini. Saya sebagai mahasiswa yang masuk di era liberalisasi pendidikan sangat menentang kebijakan Mas Nadiem ini. Karena menurut Paulo Freire, pendidikan kebebasan, yaitu bagaimana pendidikan itu bisa dirasakan oleh semua pihak, baik golongan bawah, menengah, maupun atas. Dan tidak ada perbedaan, karena yang rela melakukan perubahan adalah mahasiswa. Makanya saya setuju dengan adik-adik teman-teman mahasiswa. Saya dulunya aktif di HMI, sehingga saya mensupport terkait tentang bagaimana teman-teman mahasiswa melakukan perubahan, tolak UKT mahal itu. Saya setuju dan saya mendukung terkait penolakan itu. Karena jangan melihat saat ini, tetapi lihat 5 tahun ke depan. Ketika UKT mahal, maka akan berimbas terhadap kekosongan akademisi, aktivis dari golongan-golongan masyarakat menengah ke bawah. Sehingga nanti akan terjadi gap, yang kaya bisa mengenyam pendidikan, yang menengah tersendat-sendat, bahkan cenderung susah, yang golongan bawah lebih parah lagi. Kalau misalkan dibilang angka 20% dari pendidikan konstitusi itu belum dijalankan, itu salahnya pemerintah. Kenapa lebih menitik beratkan kepada program-program yang sifatnya infrastruktur? Sedangkan sumber daya manusianya tidak dipikirkan. Apakah 5 tahun lagi kita akan menjadi jongos di negara kita sendiri? Wallahu alam. Tapi saya sebagai guru, dan saya juga merasakan bagaimana pahit getirnya menjadi mahasiswa yang memang ingin memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Mas Nadiem, tolong dipikirkan lagi, tolak kenaikan UKT. Dan kepada teman-teman mahasiswa, jangan takut, jangan menyerah, tetaplah jadi agen perubahan. Karena ketika mahasiswa diam, maka negara itu sudah dipastikan sedang mengalami penurunan. Mahasiswa adalah orang yang bisa berdiri di garis idealisme, bisa memberikan yang terbaik. Buktikan bahwasannya mahasiswa tahun ini mampu menghentikan kenaikan UKT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.